kelas 12 IPS. Siang, Ibu. Siang, Ibu. Siang, Bu. Kan, sehat-sehat? Sehat semua? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Sehat, Bu. Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan, sehat. Gimana tadi asinkronusnya udah bisa diikuti dengan baik? Ada kendala jaringan tidak? Sepertinya bisa Saya ya. nggak ada tuh. Tidak ada kendala. Berarti bisa mengikuti dengan baik ya. Nah, oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita lagi, coba deh Ibu mau yoga pimpin kita dalam doa. Baik. Ya, mari kita berdoa. Tuhan dan Surga, kami mengucap syukur atas berkat kesetiaan-Mu, kami dapat melaksanakannya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke. Nah, tadi kan kalian udah menyaksikan video tayangan di YouTube itu sekitar kurang lebih 8 menit. Nah, bagaimana? Apakah ada yang mau menanggapi atau ada yang mau men-sharekan apa yang didapatkan dari sesi asinkronus tadi? Kita belajar tentang materi baru lagi nih, karena memang 2 minggu yang lalu kita udah belajar tentang neraca saldo ya. Baca saldo, terus minggu yang kemarinnya lagi tuh kita belajar tentang jurnal penyesuaian sampai kita melakukan perhitungannya dari laba rugi dan juga HPP. Nah sekarang kita lanjut ke perhitungan laporan akuntansi selanjutnya yaitu kertas kerja. Fania bisa dengar suara Ibu? Bisa, Ibu. Tadi kan Eva udah menyaksikan tayangannya tentang kertas kerja. Apa yang Eva dapat tentang kertas kerja? Singkat aja nggak apa-apa. Menurut Eva. Iya, Ibu. Kalau yang saya dapatkan dari tadi videonya itu kertas kerja di perusahaan dagang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kertas kerja di perusahaan jasa. Sama-sama dasarnya itu dari neraca saldo sama jurnal penyesuaian. Tapi yang mungkin membedakan itu mungkin akun-akunnya aja sih, Bu, yang beda. Kayak ada pembelian, penjualan gitu-gitu. Terima kasih, Bu. Iya, betul sekali ya. Coba kasih reaksi tepuk tangannya ke Eva dulu ya. Biasanya kita kalau tatap muka, kita one clap. Jadi kalau sekarang reaksinya tepuk tangan. Oke. Nah, selanjutnya. Jadi seperti itu ya, benar yang dikatakan Eva. Jadi bias kertas kerja ini dilakukan di akhir periode. Nah, selanjutnya kita sudah terlihat, sudah. Nah, oke Eva, coba tunjuk satu temanmu yang laki-laki. Karena kan udah perempuan kan, yang laki-laki. Apa sih bagian dari kertas kerja itu? Ada berapa bagian gitu kertas kerja? Coba tunjuk Eva, satu orang laki-laki. Christian, Ibu. Christian. Oke Christian, bisa open mic. Sepertinya Christian terkendala ya? Ya, Ibu, kenapa Ibu? Oh, tidak terkendala. Coba Christian bagikan bagian dari kertas kerja itu apa aja. Jadi tadi kan Ibu udah share ke kalian kan lewat tayangan video. Ada bagian dari kertas kerja. Jadi kertas kerja itu terdiri dari apa saja yang Christian ingat deh. Maksudnya bagian kolomnya itu, Ibu? Iya, betul. Oh ya. Kalau di kolomnya kertas kerja tuh ada bagiannya yang pasti sih ada nomor akun, ada nama rekeningnya. Lalu yang pertama itu ada kolom dari neraca saldo sebelum penyesuaian. Lalu ada ayat jurnal penyesuaian. Kemudian setelahnya ada neraca saldo setelah disesuaikan. Lalu juga ada laporan laba rugi dan juga neraca. Ya, kasih dulu reaction-nya teman-teman ke Christian. Oke, thank you. Nah, benar ya kata Christian tadi, bahwa di dalam kertas kerja ini, pertama yang harus kita ingat ya, tadi memang kayak sepertinya belum disampaikan Christian, itu nama perusahaannya terlebih dahulu ya. Nama perusahaannya, baru neraca lajur. Neraca lajur ini sama dengan kertas kerja ya. Dan juga yang ketiga itu adalah periodenya. Jangan sampai lupa ini yang di atasnya ini, karena ini sebagai yang utama. Terus tadi Christian juga sampaikan bahwa ada nomor rekening, ya nomor rekening atau nomor akun, terus juga tentang
nama perkiraan akunnya, dan ada neraca saldo, penyesuaian, kolom laba rugi, dan juga neraca. Nah, kalau misalnya anak-anak ingat bahwa 2 minggu yang lalu itu kita belajar tentang neraca saldo ya, masih ingat lah ya. Terus yang kedua, seminggu yang lalu kita belajar tentang penyesuaian. Nah, sekarang kita ingin melihat, nah ini soalnya tidak terlihat ya. Ibu cuma mau memberitahu bahwa kita akan melakukan perhitungan kembali di kertas kerja, yaitu dari soal yang sebelum-sebelumnya kita pakai, yang kita sepakati dari awal, yaitu soal dari toko rezeki. Perhitungan dan neraca saldo dan juga jurnal penyesuaian pastinya sudah ada di kalian, karena kita kan sudah mengerjakannya kan. Dan, nah, kalau misalnya kalian lihat di buku besar kalian, buku besar kalian yang kalian catat, ini yang kita kerjakan selama 2 minggu yang lalu. Ya, kita mencari neraca saldo dari toko rezeki dan kita sudah menemukannya ya. Terus selanjutnya kita juga sudah mencari ini, kita sudah menghitung juga dari toko rezeki yaitu jurnal penyesuaiannya, sehingga kita menemukan penyesuaiannya seperti ini, dan juga kita menghitung dari ikhtisar laba ruginya dan juga HPP. Sampai di sini bisa dipahami. Ini hanya mereview kembali apa yang sudah kita lakukan selama 2 minggu yang lalu. Terus kita bisa dipahami? Bisa, oke, thank you. Nah, selanjutnya, jadi tadi kan Ibu udah jelasin kan, kalau misalnya kita membuat kertas kerja, itu pertama yang kita lakukan adalah kita menulis dulu nih nama perusahaannya. Kita tulis nih nama perusahaannya yaitu toko rezeki. Setelah itu, setelah kita menulis nama perusahaannya, periodenya, yaitu tadi periodenya itu 31 Desember 2021. Coba Ibu tanya dulu. Ada Yoel? Ada. Ada, Bu. Yoel mas sekali sudah makan siang, Nak? Sudah. Sudah, puji Tuhan. Ya, Yoel, menurut kamu setelah kita melakukan ini tadi yang kita tulis tuh nama perusahaannya, periodenya, terus tadi Christian juga katakan bahwa kita tulis tuh Bu, ininya nomor akunnya, nama akunnya, NS dan segala macam, dan ini ada kolom-kolom debit kredit. Nah selanjutnya itu apa yang kita lakukan? Dilengkapi sisanya, Bu. Apa itu sisanya? Nama akunnya. Terus sama tuh angka-angkanya di debit kreditnya. Iya, berarti kita masuk dulu yang dari awalnya. Itu yang pertama itu ada nomor akun. Ya, nomor akun yang 3 angka itu kita harus masukkan. Nah, bisa terlihat. Jadi, bisa, Bu. ini patokannya adalah dari neraca saldo ya. Kita kan sudah mendapatkan neraca saldo kan waktu itu. Coba dilihat catatannya, yang sudah kita kerjakan, neraca saldo yang kita kerjakan. Dilihat. Sudah dibuka? Sudah ya? Nah, setelah neraca saldo kita masukkan tadi, ya, ini kan neraca saldo Ibu tunjuk ini ke sini, berarti kita masukkan ke dalam neraca, ke kertas kerja. Karena kan kertas kerja ini di dalamnya ada neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo yang disesuaikan sama laporan laba rugi, dan juga neraca. Kita masukkanlah. Ini Ibu kasih tahu cara-caranya aja ya, nanti kalian harus mengerjakannya, oke? Bisa? Oke, Ibu. Oke. Ya, karena kalian sudah mendapatkan materi neraca saldo ini loh 2 minggu lalu, dan juga jurnal penyesuaian. Jadi Ibu mengira kalian sudah mengetahui, dan ini tinggal kertas kerjanya saja kita pelajari ya. Nah, selanjutnya ini kemarin penyesuaian kita kerjakan 1 minggu lalu. Kita masukkan penyesuaian itu di kolom yang kedua ini ya, debit kredit sesuai ya. Debit kredit misalnya di situ ya, ada di tanggal 31 itu ada persediaan barang dagang. Nah, persediaan barang dagangnya itu dia di debit. Ya udah, kita masukkanlah di persediaan barang dagang itu di nomor akun 103. Ini sebelah kiri ini adalah jurnal penyesuaian yang kita kerjakan minggu kemarin ya.
Jadi jurnal penyesuaian di situ ditulis ada berapa di situ ya, Puspita? Coba dilihat. Persediaan barang dagang yang di paling akhir. Yang di jurnal penyesuaian, Bu. Iya, jurnal penyesuaian. Di debit 2.911.000, di kredit 5.110.000. Iya, benar. Jadi itu tinggal kita masukkan ke dalam kertas kerja yang sudah ada kolom penyesuaiannya. Jadi seperti itu ya. Bisa sampai di sini bisa dimengerti? Bisa? Coba responnya Bisa. dari mana? Bisa, Nirwana? Ya, Bu, bisa. Nah, bisa. Oke, Wana semangat. Oke, selanjutnya. Nah, ini dia. Jadi ini Ibu sampaikan bahwa inilah yang dinamakan kertas kerja. Ya, tadi kita sudah melihat neraca saldonya dimasukkan ke dalam kertas kerja ini di kolom neraca saldo. Habis itu penyesuaiannya. Sekarang saldo yang disesuaikan. Coba Ibu tanya dari penjelasan Ibu di YouTube itu, ada nggak yang mau ngasih tahu gimana sih cara mengerjakan neraca saldo yang disesuaikan? Karena neraca saldo yang disesuaikan ini awalnya yaitu dasarnya dari neraca saldo dan juga penyesuaian. Itu ya. Coba ada nggak yang mau ini? Raise hand deh. Coba Ibu. Oke, Tirsa angkat tangan. Baru aja Ibu mau sebut Tirsa, tapi sudah angkat tangan. Wah, hati kita ya. Coba Tirsa, silakan Tirsa. Di ini Bu, disesuaikan sama neraca saldo sama penyesuaian. Jadi misalnya kalau di bagian kas nih, di bagian kas kan, nah terus kita lihat di penyesuaian, oh nggak ada, berarti ya udah di neraca saldo penyesuaian tetap sama aja ditaruhnya. Kita lihat ke bagian yang ada penyesuaian, kayak beberapa 5 akun tadi. Nah itu, misalnya ini contohnya di sini ada persediaan barang dagang. Di neraca saldo ada 5 juta sekian. Sedangkan di penyesuaian ada terjadi penyesuaian di debit 2 juta. Nah, jadi itu yang dipindahkan gitu loh, Bu, di neraca saldo setelah penyesuaian. Itu sih saya nangkapnya. Iya, benar sekali ya. Jadi kita patokannya adalah dari neraca saldo dan juga penyesuaian. Kalau misalnya neraca saldo di debit, dia tidak ada di penyesuaian ataupun neraca saldo di penyesuaiannya, berarti kita taruh di neraca saldo penyesuaiannya itu adalah di debit. Oke? Bisa? Oke. Nah, selanjutnya, nah disinilah kita akan menyelesaikan. Ada kolom laba rugi ya, laba rugi di sisi debit, kredit, dan juga neraca sisi debit dan juga kredit. Jadi, coba Ibu mau ajak kalian ingat lagi. Ada 5, apa itu yang Ibu jelasin di YouTube? HUMPB. Coba Ibu mau tanya sama Nirwana, beritahu ke teman-teman, ke Ibu juga, akun nominal itu apa aja, akun real itu apa aja. Sebutin aja. Akun real itu ada harta, utang, modal, pendapatan, sama beban, Bu. Nah, akun nominalnya saya lupa. Puspita ada? Apa yang tadi disampaikan oleh teman Puspita, benar tidak? Halo? Iya, Bu. Jadi, iya, Bu. Jadi yang saya tadi sudah disebutin semua sama Nirwana, cuman belum diklasifikasikan, Bu. Jadi akun real itu terdiri dari harta, utang, dan modal. Sedangkan akun nominal itu pendapatan dan juga beban. Iya, jadi seperti itu ya. Hanya kurang tepat aja tadi. Jadi kalau misalnya akun apa tadi? Nirwana? Akun nominal apa saja Nirwana? Nominalnya pendapatan sama beban, Bu. Ya, berarti realnya sisanya harta, utang, modal. Iya, benar sekali. Coba kasih tepuk tangan dulu buat kedua-duanya. Mini claps jadinya. Oke. Nah, selanjutnya itu tadi kita sudah bahas laba rugi. Kita masukkan tadi pendapatan, beban, terus juga di bagian neraca
neraca itu kita masukkan adalah harta, utang, dan modal. Bisa ya? Bisa dipahami ya? Diingat ya? Jangan sampai kebalik, terus jangan sampai ke semuanya, oke? Oke, sekarang kita lihat. Nah, oh iya, silakan Puspita. Ibu, saya mau memastikan. Iya. Berarti yang di laba rugi itu fokusnya pendapatan dan beban, sedangkan yang di neraca itu harta utang modalnya. Berarti itu tinggal dipindahkan kan Bu yang dari neraca saldo setelah disesuaikan. Iya, betul. Iya. Bentar, Ibu balik dulu. Nah, coba dilihat dulu. Berarti kalau misalnya di kolom sebelah kanan itu laba rugi dan juga neraca. Nah, kita merosot ke bawah dikit. Jeng. Nah, kita merosot ke bawah. Anak-anak bisa lihat kan kalau misalnya yang di bagian laba rugi itu sudah dijumlahkan, hasilnya sekian, juga di sisi kredit, debit juga udah dia jumlahkan, hasilnya sekian. Kalau misalnya di laba rugi dijumlahkan dan juga neraca dijumlahkan, itu hasilnya berbeda loh anak-anak. Ada yang tahu nggak kenapa hasilnya bisa berbeda? Kenapa hasilnya itu nggak sama dari laba rugi yang udah dijumlahkan dengan neraca yang dijumlahkan? Ada yang tahu tidak? Jadi itu memang beda hasilnya. Ya itu nggak ada masalah, tapi kita harus mencari selisihnya ya. Kita harus mencari selisihnya yaitu dari laba rugi dan juga neraca. Nah, laba rugi kalau misalnya anak-anak bisa lihat ya, di sisi debit, di debit itu kan 13 jutaan. Sedangkan di sisi kredit itu 14 jutaan sekian tuh kan ya. Nah, berarti lebih gedean yang mana itu? Lebih gede yang mana? Kredit, Bu, yang di kredit. Nah, 14 juta yang kredit. Nah, jadi caranya anak-anak bisa mencari selisihnya dari yang kredit itu dikurangkan dengan debit. Jadi yang lebih besar dikurangkan ke yang lebih kecil. Lanjut. Oke, Yoel tadi di sisi mana yang paling besar? Sisi kredit, Bu. Kredit. Oke, kita lihat. Ini kan bagian neraca toh, ya. Lihat angkanya yang paling besar. Di sisi debit dia kan 161 jutaan. Sedangkan di sisi kredit dia 160 jutaan. Berarti yang lebih besar yang mana dong, Nak? Oh, ya Bu, debitnya Bu. Nah, di sisi debit ya. Nah, kita kan sudah mencari selisihnya tuh di neraca itu, debit dan kredit. Dapatlah selisihnya itu sekitar 1 jutaan tuh. Sama nggak itu sama yang di bagian laba rugi? Sama, Bu. Sama. Nah, disitulah. Jadi sama ya sisinya. Itu kan dari perhitungan selisih di laba dan juga di neraca. Maka ditemukanlah hasilnya itu sama. Oke, bisa lihat ya selisihnya itu sama. Nah, setelah itu barulah kita turunkan tuh dari atas tuh, dari laba rugi, turunkan, dan hasilnya itu juga kan sama kan? Semuanya balance toh, ya kan? Iya, Bu, sama. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Paham, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Jadi, kalau misalnya kita udah menyusun kertas kerja, di mana dasarnya itu adalah neraca saldo dan juga penyesuaian, maka inilah yang menuntut kita untuk ke tahap penyusunan laporan keuangan ya, dan penutupan siklus akuntansi perusahaan dagang selanjutnya, yaitu laporan arus kas. Nah, dari itu, dari pembelajaran hari ini kita tahu ya bahwa langkah terakhir sebelum menutup laporan keuangan itu yaitu dengan neraca lajur. Ya, neraca lajur dengan kerja. Kertas kerja. Kertas kerja, Bu. Iya, benar sekali. Kita lihat juga ya hasil pekerjaan akuntansi ini ya dari awal sampai akhir, yaitu di kertas kerja ini. Jadi kertas kerja ini merupakan salah satu langkah untuk penutupan siklus akuntansi di akhir periode. Jadi seperti itu. Nah, kertas kerja ini juga ya anak-anak dapat jadi dasar nih bagi kelanjutan perhitungan ataupun pekerjaan akuntansi selanjutnya. Jadi seperti itu ya, bisa dimengerti. Oh iya, Ibu ingatkan untuk kalian terus mencatat hal-hal yang penting ya dari
mencatat apa yang insight yang didapatkan, terus juga yang menurut kalian penting-penting, tolong dicatat ya. Karena Ibu sini nggak bisa ngeliat kalian nih ya. Karena kalau misalnya tatap muka kita bisa, Ibu bisa ngelihat. Kalau di sini Ibu hanya bisa mendampingi kalian secara daring. Oke? Nah, jeng, ini paling kalian suka ini. Yaitu adalah kuis. Oke? Kuisnya akan Ibu buka nanti setelah akhir kelas, dan Ibu buka sampai seminggu. Nggak apa-apa sekarang pun nggak apa-apa sebenarnya. Dan ada tugas kelompok. Kelompoknya itu berdua-dua itu. Kristia dengan Nia, Yoga dengan Yanti. Oke? Trin dengan Novika, Ija dengan Yani. Oke? Bisa? Bisa berkelompok bareng? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Ya, nanti tugasnya ini seperti ini. Tugasnya ini Ibu akan ngasih, kan kita sudah mengerjakan soal yang lain, yang soal-soal sebelumnya, yaitu dengan raja saldo dan juga jumlah penyesuaian. Nanti sama seperti yang kita lakukan ini. Kita kan sudah menghitung dari neraca saldo toko rezeki, terus jumlah penyesuaian, terus juga sekarang kita kertas kerja. Nah, Ibu akan ngasih soal di mana neraca saldo dan juga jumlah penyesuaiannya itu udah kalian kerjakan juga, ya. Jadi nanti kalian tinggal mengerjakan kertas kerja sampai dengan akhir. Oke, sudah selesai. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak ada. Bu. Tidak ada. Nggak ada, Bu. Oke. Habis ini kalian pelajaran apa, anak-anak? Ada Sejarah, kelas Bu. peminatan, Bu. Oh, habis sejarah peminatan ya? Oke. Ya, Bu. Oke. Sejarah Ya. peminatan ya, Bu. Oke, Ibu harap kalian bisa bertanggung jawab ya. Jadi tugasnya ini akan dikumpulkan sebelum kelas besok. Sebelum kelas minggu depan. Ya, sebelum kelas. Karena kita mau terus-terus mengikuti soal ini sampai dengan akhir. Sip? Bisa? Coba open cam dulu semuanya, bisa nggak? Kita mau foto dulu. Open cam dulu. Kalau misalnya terkendala tidak apa-apa. Ya. Tadi si Nirwana, Catherine juga, Eva juga sudah memberitahu. Oke, kita foto dulu ya, kenang-kenangan di tanggal 31 Maret, minggu ke-13. Oke. Silakan. Senyum. 1, 2, 3. Tunggu, Ibu. Saya belum. Oh, tunggu. Ya, oke. Oke, kita tunggu ya. Ada satu lagi. Oh, Eva. 3, 2, 1. Jangan lupa kuis dan juga soalnya nanti dikerjakan Ibu kasih di file. Oke, sip? Bisa dimengerti? Oke. Kasih dulu love-nya. Bisa, Reaction love. Bu. Reaction love-nya. Saya nggak bisa reaction, Bu. Saya nggak punya reaction, Bu. Hanya bisa reaction. Tidak Hanya bisa punya reaction, Bu. punya, Bu. Apa-apa. Eh, Coba satu orang nih Saya pimpin nggak doa. bisa reaction. Baik, selamat doa, kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih buat pembelajaran hari ini. Kiranya Tuhan yang terus memberkati Bu Febe dan juga kami semua anak-anak-Mu. Biarlah ke depannya kami bisa menerapkan pembelajaran yang sudah diajarkan oleh Ibu Febe. Terima kasih Tuhan. Aktivitas kami selanjutnya kami serahkan ke Tuhan kasih-Mu. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Amin. Bye-bye.